Dari Mbak Inara langsung ya. Bentar ya, dibacakan ya. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya klarifikasi dan permintaan maaf. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2023. Saya menandatangani di bawah ini, Inaidul Rusli. Dengan ini mengklarifikasi dan permintaan maaf saya kepada saudari Atendri Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Panata atas terpublikasinya surat pernyataan yang dibuat oleh suami saya, Virgon Teguh Putra, tanggal 22 Agustus 2022 di story Instagram dengan akun Mami Starla terkait atas nama saudari Atendri Ajeng Anissa dan saudara Dilan Kenneth Panata. Hal ini merupakan tindak lanjut dari somasi tanggal 2 Mei 2023 nomor 028 MRA 5 2023 dan nomor 029 MRA 5 2023 dari Kantor Hukum Milano Rahma Aliansi. Saya berharap hal ini tidak lagi berlanjut karena saya berkonsentrasi untuk penyelesaian permasalahan rumah tangga saya dengan suami saya Virgon Teguh Putra. Selamat saya. Ini Oke ya, jadi kami berharap dengan adanya permintaan maaf dan klarifikasi dari Mbak Inara semua tentang terkait somasi yang dilakukan oleh rekan Milano berakhir, karena klien kami ingin konsentrasi terhadap permasalahan rumah tangganya kepada saudara Virgon. Jadi untuk selanjutnya kira-kira seperti itu, tidak lagi terhadap mereka tapi langsung kepada saudara Virgon. Oke? Nah, Pak Inara, berarti dengan adanya surat tanda tangan oleh Virgon Teguh Putra itu betul adanya indikasi dugaan, sorry ya, kita bilangnya dugaan perselingkuhan. Gini, itu sudah kita selesaikan ya melalui permintaan maaf ini. Selesai. Untuk selanjutnya terkait sama Virgon, nah, tidak lagi kepada pihak-pihak. Iya betul, berarti kan surat itu ada ya. Nah kalau surat itu tanyakan kepada yang bersangkutan, Virgon, gitu loh, kebenarannya tanyakan, kita tidak tahu ya, gitu kira-kira ya. Ya kita minta maaf terkait karena di bawah nama tadi ya. terkait pencantuman nama, ya, nama di sosial media. Itu kita terkait pencantuman nama itu kita minta maaf. Tapi untuk perkara Virgon itu berbeda. Kita tetap akan melakukan langkah-langkah hukum kepada saudara Virgon. Kira-kira begitu. Langkah-langkah hukumnya seperti apa Bang? Lagi kita pikirkan. Ya, lagi kita pelajarin, pikirkan kira-kira langkah hukum apa yang kita akan tempuh. Kita akan diskusi juga sama Mbak Inara kan terkait langkah-langkah hukum tadi. Mbak Inara kenapa minta maaf? Mbak Inara sebagai korban Mbak Inara. Untuk pencatutan nama tadi menyebutkan nama itu memang kami minta maaf. Gitu. Tapi membenarkan tidak membenarkan adanya perselingkuhan itu kalau itu nanti biar pihak upaya hukum kita terkait itu. Kalau ini kami minta maaf dalam rangka itu. Ya. Bang, artinya pembenaran kan Bang? Gimana? Pembenaran kalau itu adanya perselingkuhan dengan pencantuman nama itu. Gini, kami belum melakukan langkah hukum. Enggak, di luar sebelum langkah hukum, ketika peristiwa itu terjadi, Ya. itu artinya kan pencantuman nama.
Ya. Ketika pencantuman nama itu adalah pembenaran. Ketika ada sebuah pembenaran, maka ada sebuah peristiwa. Ada surat pernyataan saudara Firgon seperti itu. Itulah yang perlu kita verifikasi kebenarannya, kan begitu. Apakah mengandung kebenaran atau tidak? Nah, terkait itu kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Karena kan Firgon ini kan sudah suaminya Mbak Inara. Kalau Firgon di suami Mbak Inara, kemudian dia ada dugaan dia bersama wanita lain, nah ini kan korban, gitu loh. Kita akan melakukan langkah hukum di situ. Ya, Mbak Inara, dengan adanya surat itu, berarti kan sudah ada atau Mbak Inara mengetahui adanya hal itu, gitu kan? Nah, berarti sorry kalau bisa dibilang ini disebutkan sebagai sebuah perselingkuhan dengan adanya surat itu, gitu loh. Kan Mbak Inara mengetahui adanya surat itu, Bang. Gini, Kasih kesempatan Mbak Inara. Mbak Inara, coba Mbak Inara dari Mbak Inaranya sendiri. Nanti akan dibuktikan dulu dengan proses-proses hukum. Ya, tapi kan selama ini kan Mbak Inara mengupdate atau mengupload melalui Instagram. Mungkin di sini kawan-kawan atau para penonton ingin mengetahui terkait kronologis seperti apa awalnya. kalau gini terhadap mengupload tadi sudah kita verifikasi ya, kita mohon maaf ya. Tapi terkait dengan permasalahan Firgon dengan bla bla bla, silahkan bertanya. Iya Bang, Tapi ini terkait pertanyaan soal Virgon Bang, ya. ya kan? Mbak Inara selalu mengupdate soal dugaan perselingkuhan Virgon. Ya. Mungkin ini dari ucapan Mbak Inara sendiri mungkin bisa diceritakan kronologisnya seperti apa Mbak Inara? Dari Mbak Inara sendiri, izin Mbak ya. Benar adanya atau tidak? Benar atau tidak? Baru kemungkinan ya. Mari kita sama-sama buktikan aja. Berarti ada dugaan, memang ada dugaan perselingkuhan Mbak? Untuk kesananya kan harus dibuktikan dulu melalui proses hukum. Sudah saya serahkan ke. Iya, dan hari ini Virgon memasukkan permohonan talak terhadap Mbak ke pengadilan agama, itu bagaimana Mbak? Mbak menanggapinya, Mbak ya? Nah, kita sih kalau pihak Firgon mengajukan gugatannya kita hadapin dengan segala konsekuensinya. Itu juga Mbak Inara konsultasi sama kita juga hadapin. Nah, mereka juga harus hadapin langkah-langkah apa yang kita lakukan. Iya, ini dari Mbak Inaranya sendiri ingin mempertahankan atau tetap mengikuti proses hukum permohonan talak cerai dari Mbak Inara? Karena permohonan talak sudah masuk juga ya, saya harus hadapi. Sebelum masuk ke proses talak sebenarnya saya sudah mengajukan untuk mediasi. Tapi ya proses mediasi itu terjadi kapan Mbak? gagal. Ya, kapan proses mediasi itu Ya terjadi? sebelum talak masuk. Sebelum talak masuk. Ya. Berarti Mbak, masih dari artinya Mbak, artinya udah ada Beberapa kali kesepakatan Mbak. sebelum viral. berarti dari Mbak Inara sendiri memang masih ada usaha untuk mempertahankan rumah tangga atau gimana Mbak maksudnya? Pasti sebelum viral pun juga saya sudah berusaha untuk mediasi, sudah minta tolong beberapa pihak, yang kemudian ya jalan buntu. Alasannya mungkin Kak dari Bang Virgonnya sendiri yang mungkin Gimana? Sorry. alasan mempertahankan. Alasan mempertahankan nggak ada ibadah. Kalau alasan yang Virgonnya sendiri Harus kan dibahas. gagal tuh mediasi, berarti kan tahu alasannya kenapa sih masih kekeh juga untuk cerai. Ya, sebentar, Mbak. satu poinnya dia adalah dia marah gitu aja. Karena Jadi dia- berkaitan dengan alasan Virgon mengajukan permohonan talak itu kita harus lihat dulu ya, permohonannya kan belum disampaikan ke kita. Iya. Nah, sehingga Mbak Inara juga belum tahu nih apa alasannya. Kalau alasannya yang tidak masuk akal, saya yakin itu akan Iya. ditolak oleh majelis hakim. Berarti Bang Virgon marahnya karena kakak upload semua bukti-bukti itu ke media sosial. Makanya Nanti bisa media tanyakan sosial. langsung aja ke yang bersangkutan. Mbak Inara dalam klarifikasi Virgon mengatakan sudah tidak cinta lagi. Mungkin ini dugaan menalak Mbak Inara seperti itu. Tanggapannya seperti apa Mbak Inara? Kalau saya, Iya. kalau dari point of view saya, ya pernikahan itu kan nggak melulu karena cinta. Tanggung jawab. Tapi selama ini apakah Virgon bertanggung jawab selama berumah tangga Mbak? Terlepas dari adanya dugaan perselingkuhan. Tanggung jawab nafkah itu kan nggak melulu materi. Ya nanti aja kita buktikan. Mulai kapan gitu mulai retak gitu rumah tangga di beberapa tahun belakangan ini atau 2 tahun belakangan ini gitu. Mulai ada cekcok. Mungkin saat pandemi. Saat pandemi ya, berarti Virgon jarang pulang bisa disebut. Enggak gitu juga. Ada cekcok aja ya. Iya. Mbak Inara sejak kapan sih mulai mencium gelagat-gelagat perselingkuhan dari Virgon sendiri?
juga gitu. Sampai akhirnya menemukan bukti-bukti yang bisa membayangkan dari mulai mutasi rekening. Ya sedikit banyak ada pengaruh lingkungan. Ya, awalnya kapan tuh? Ya waktu pandemi dari sejak awal ya akhir 2020 lah. Pergaulan yang seperti apa yang dimaksud Mbak? Ya kalian bisa nilai sendiri lah dari ininya konten. Tadi katanya kan udah nggak sayang. Ya. Kalau nggak sayang jangan harus diceraikan. Jangan dipakai tapi nambah juga anak kan nggak bagus juga gitu loh ya. Ya. Mbak Inara masih cinta nggak sih Mbak? Ya kan? Mbak Inara masih cinta nggak sih? Ya cinta pasti cinta. Mau terlepas dia pura-pura atau enggak misalnya. Cuman kan pernikahan ini kan nggak melulu kita persoalan cinta. Di situ ada tanggung jawab, ada takwa sama Allah. Berarti banyak diberikan kesempatan ketika perselingkuhan itu semua terjadi ya Mbak? Iya. Oke ya. Mbak Inara masih satu rumah sama Virgon Mbak? Enggak. Sejak kapan Kak? Sudah tidak satu rumah? Terakhir ya. Sejak kapan? Sejak awal ribut tanggal 23. Tanggal 23 bulan April. Mbak, bener Mbak kalau perceraian ini udah kesepakatan bersama Mbak? Enggak juga. Enggak, karena terakhir lawyernya bilang, lawyer dari pihak Virgon bahwa ini sudah kesepakatan bersama. Saya bukan bersama saya. Ya. Oke, cukup ya. Anak pasti nasihatin gitu, papanya nggak serumah sama kakak mungkin. Oh iya jelas nih. Untuk itu Mbak, untuk hak asuh anak Mbak? Ya cukup ya. Hak asuh anak gugatan aja belum kita terima ya. Oke. Tapi sudah pemerintah gugatannya bahwa pengacaranya bilang hak asuh anak akan diasuh bersama. Itu udah kesepakatan bersama benar sama Virgon. Saya aja belum tahu isi gugatannya kayak apa. Enggak, Ya, tadi dari tapi pihak Virgon sebelumnya ada omongan nggak dengan Virgon terkait dia mau mengajukan talak satu dan kedua mengenai hak anak? Ada kah obrolan sebelumnya? Mengenai hak anak belum ada. Belum ada. Tapi terkait menceraikan Mbak ada. Ya awalnya ada. Awalnya ada ya. Inara buat surat perjanjian kalian yang bersama Virgon yang awal-awal itu. Sama TNI. Itu iya yang sama TNI itu kala itu dibatalkan atau itu kan sah ya surat perjanjian kalian? Seperti apa? Dan dia kan mengaku tidak ada tanda tangan. Nah itu nanti Itu dibuktikan sudah tadi ya, sudah kita clearkan ya pertama ya melalui klarifikasi dan permohonan maaf tadi ya. Sudah oke, apalagi? Nggak mungkin dari Sudah ya, Inara satu ya. sendiri, Pak. Minta maafnya artinya menyesal setelah gegabah gitu Bang. Bukan mencantumkan masalah kebenaran kita nggak tahu kan, yang tahu kan Virgon gitu loh. Mbak Inara pasti tahu dong Mbak. Enggak, iya, tapi kan kebenaran ada di Virgon nomor satu ya. Coba Oke. Inara dulu Bang yang ngomong, Inaranya yang ngomong. Mbak Inara, apakah betul TAA sebagai terduganya? silakan tanya aja ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan sudah. Nah, karena kan tidak namanya di yang tanda tangan bukan saya di situ. Iya, ya. Tapi Mbak mengetahui tanda tangan itu. Cukup ya. Oke ya.